Abu Nawas menjual suara keledai. Rencana gila Abu Nawas. Di sudut kota Baghdad yang megah, di antara bangunan batu yang menjulang dan pasar-pasar yang ramai, hiduplah seorang pria yang dikenal bukan karena kekayaannya, bukan pula karena ketampanannya, tetapi karena akalnya yang luar biasa. Namanya Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tapi semua orang kaya takut padanya. Ia bukan pejabat, tapi para pejabat tak berani menghadapinya tanpa siasat. Pagi itu, langit Baghdad cerah seperti biasanya. Abu Nawas duduk di dekat pintu rumahnya yang sempit, menatap seekor keledai tua miliknya yang sedang memamah rumput. Keledai itu bernama Kasir. Umurnya sudah tua, tapi suaranya bisa membuat seluruh kampung menoleh. Kasir, engkau tak berguna untuk dijual sebagai keledai angkut, tapi suaramu bisa jadi ladang emas. Gumam Abu Nawas sambil tersenyum licik. Ia mengelus dagunya, berpikir keras, lalu ia tertawa kecil. Sebuah ide aneh muncul di kepalanya. Ide yang tak masuk akal bagi manusia biasa, tapi sangat cocok bagi Abu Nawas. Aku akan menjual suaramu, Kasir. Keledai itu mengangkat kepalanya, seolah mengerti, tapi lalu kembali mengunyah rumputnya dengan tenang. Korban pertama, si orang kaya baru. Di kota Baghdad, ada seorang saudagar kaya yang baru saja pindah dari kota lain. Namanya Abbas bin Khalid. Ia kaya raya, tapi bodoh bukan main. Ia suka pamer. Rumahnya besar, bajunya mencolok, dan ia selalu ingin punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Ketika Abu Nawas mendengar kabar tentang si Abbas ini, ia tertawa geli. Orang seperti ini sangat mudah dipancing, bahkan keledai pun bisa mengajarinya tentang hidup, kata Abu Nawas pada dirinya sendiri. Maka pagi itu Abu Nawas berdandan rapi. Ia membawa Kasir ke pasar, tapi kali ini ia tak menjual keledainya. Ia berdiri di tengah keramaian, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku tidak menjual keledai. Aku menjual suara keledai." Orang-orang tertawa. Anak-anak kecil mengejek, tapi satu orang berdiri dengan alis terangkat. Si saudagar Abbas. "Menjual suara keledai? Apa maksudmu, wahai orang aneh?" Abu Nawas tersenyum kalem. "Tuan Abbas, Anda terlihat seperti orang yang cerdas. Pasti Anda tahu nilai dari hal-hal langka. Suara keledai ini unik, merdu, dan membawa keberuntungan." Abbas menelan ludah. Ia bingung, tapi penasaran. "Apa maksudmu membawa keberuntungan?" "Dengar ini, Tuan," ujar Abu Nawas, lalu mendekat sambil berbisik. "Setiap kali Kasir bersuara di rumahku, tamu-tamuku datang membawa hadiah. Hari-hariku selalu penuh makanan. Bahkan Raja Harun al-Rasyid memanggilku seminggu sekali. Itu semua berawal dari suara keledai ini." Abbas terdiam. Lalu ia bertanya polos, "Jadi, kau jual keledainya?" "Bukan, Tuan. Aku hanya menjual suaranya. Keledainya tetap milikku. Tapi Anda akan mendapat hak eksklusif mendengar dan merekam suara Kasir setiap pagi. Bahkan, bila perlu, Anda boleh memanggilku kapan saja untuk menghadirkan suara keledai itu di rumah Anda." Abbas semakin penasaran. "Berapa harganya?" "Murah saja untuk orang kaya seperti Anda. Hanya 100 dinar. Orang-orang mulai ramai. "Ini penipuan," seru seorang. Tapi Abbas mengangkat tangan. "Tidak, aku beli. Aku ingin jadi orang pertama di Baghdad yang punya suara keledai beruntung." Abu Nawas langsung menuliskan surat perjanjian di atas daun lontar. Isinya jelas
bahwa suara kasir akan dibunyikan di rumah Abbas 1 kali sehari selama sebulan. Hak suara, bukan keledai. Dan pembayaran harus lunas di muka. Sang saudagar menyerahkan 100 dinar dengan percaya diri. Ia berpikir, jika suara keledai itu benar membawa berkah, ia akan jadi lebih kaya dari sebelumnya. Dan Abu Nawas pulang sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abbas dengan keledainya. Siapkan halaman belakang, kasir akan bernyanyi, katanya bangga. Abbas sudah mengundang beberapa tetangga. Ia ingin pamer. Kasir ditempatkan di tengah halaman, lalu Abu Nawas menepuk perut keledai itu. Bunyi kasir, katanya. Dan iya, suara nyaring dan panjang keluar dari tenggorokan kasir. Semua tamu menutup telinga. Seorang anak kecil bahkan menangis karena kaget. Tapi Abbas tersenyum puas. Luar biasa. Hari kedua dan ketiga pun sama. Tapi di hari keempat, Abu Nawas tidak datang. Abbas gelisah. Ia menunggu seharian. Tak ada suara kasir. Ia pun pergi mencari Abu Nawas. Mana suara keledai yang kau janjikan? Abu Nawas menjawab tenang. Hari ini kasir sedang flu. Besok aku datang lagi. Tapi hari berikutnya pun tak datang. Dan hari selanjutnya juga tidak. Abbas mulai marah. Ia pergi ke pasar dan berteriak, Abu Nawas menipuku. Ia jual suara keledai. Orang-orang tertawa, tapi ada juga yang penasaran. Justru karena hebohnya, nama Abu Nawas makin terkenal. Orang-orang datang ke rumahnya ingin mencoba mendengar suara keledai keberuntungan. Abu Nawas pun mulai menjual paket mendengarkan suara kasir.